Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan Bab 376 Bagian Misterius. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Gu Dongchen. Pada saat itu, semua orang melihat Gu Dongchen menghalangi pasangan Baihu yang tiba-tiba di depan. Pasangan Baihu datang dan pergi tiba-tiba, yang juga tidak dapat diprediksi. Semua orang setuju bahwa Chen Xiang menggunakan beberapa teknik rahasia untuk melarikan diri. Hal pertama yang dapat dikonfirmasi adalah kabut dilepaskan oleh Chen Xiang. Bocah ini memang memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi akan meninggalkan banyak air. Saya belum menemukan seni bela diri semacam ini sampai sekarang, tetapi jelas tidak digunakan sekarang. Jika digunakan, pasti akan memancarkan air yang sangat kuat energi sejati. Lian Yingxiao membalikan meja batu itu, meskipun dia melihat lubang itu, dia tidak merasakan apa-apa, karena dalam persepsinya, orang tidak bisa masuk ke lubang itu. Haha, sekelompok idiot benar-benar melarikan diri oleh bocah ini, haha, aku tertawa terbahak-bahak, ini adalah hal terlucu yang pernah kulihat dalam hidupku. Sebuah suara gila tiba-tiba datang, membuat Lan Hai dan yang lain makin heboh marah. Ini tawa Huang Jintian. Awalnya aku berencana untuk menunggu anak ini menjelaskan setengah dari Taiji Jiang Longgong sebelum menyelamatkannya, tapi aku tidak berharap dia mengeluarkan banyak kentut bau dan membuat kalian para idiot percaya bahwa dia melarikan diri sendiri, haha, seperti yang diharapkan muridku. Cerita-cerita omong kosong itu semua palsu, semuanya dibuat oleh anak ini, tapi itu tidak buruk. Aku bisa membodohimu idiot selama 3 hari 3 malam. Setelah Huang Jintian selesai berbicara, dia menjadi gila. Lagi tertawa keras, ini membuat wajah Lan Hai dan yang lainnya sangat marah. Mereka dimainkan seperti babi oleh Chen Xiang selama 3 hari 3 malam. Haha, lucu sekali. Sekelompok babi, tapi cerita yang diceritakan oleh anak itu cukup bagus. Kalian tidak bingung? Haha. Sebelumnya, ketika Huang Jintian mendengar Chen Xiang menceritakan kisah itu, dia hampir memuntahkan darah karena tertawa. Sekarang setelah Chen Xiang pergi, dia tanpa ampun mencemooh para pejuang alam nirvana yang merasa benar sendiri ini. Pak tua berjubah biru, aku ingat kamu memuji cerita yang diceritakan oleh setan kecil itu dengan segala cara saat itu. Melihatnya sekarang, kamu adalah babi paling bodoh. Haha. Lan Hai gemetar karena marah, dan ingin muntah darah. Ketika orang lain memikirkan cara Lan Hai dan Chen Xiang bernyanyi bersama saat itu, mereka benar-benar merasa bahwa Lan Hai benar-benar idiot, yang sebenarnya diperankan oleh seorang bocah pada usia yang sangat tua. Sui Xianxian dan Leng Youlan ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Liu Meng'er dan Hua Xiangyue melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak bisa tertawa ketika memikirkan bagaimana mereka ditipu. Haha, tidak baik. Memikirkanmu babi bodoh yang dibodohi oleh muridku, aku tertawa terbahak-bahak. Anak ini terlalu kuat, dia biru di atas biru, haha. Suara Huang Jintian menghilang, tetapi orang gila itu tawa penuh ejekan masih bergema di 4 penjuru. Lan Hai dan yang lainnya sangat marah seolah-olah wajah mereka telah ditampar. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah mereka derita dalam hidup mereka, terutama Lan Hai. Sekarang dia berharap bisa menemukan celah di tanah. Long Sui, Su Meiyao dan Bai Youyo juga cekikikan tanpa henti, terutama Bai Youyo. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihatnya tertawa sangat gila. Su Meiyao dan Long Sui tidak mau membicarakannya, kedua wanita ini sering dia tertawa tanpa perasaan. Selama orang-orang yang menganggap serius cerita Chen Xiang di awal, mereka tidak menganggapnya lucu sekarang, karena mereka mengira mereka seperti babi, duduk di sana dan mendengarkan omong kosong Chen Xiang selama 3 hari 3 malam. Dan mereka masih percaya itu. Sayangnya, anak itu lolos. Saya akui bahwa saya adalah babi bodoh di mata anak itu, dan saya memang dipermainkan olehnya. Tapi Tuan Hai, Anda tidak bisa mengingkari janji Anda. Saya serahkan pada Anda orang-orang tidak menyukainya, tidak heran saya. Gu Dongchen menghela nafas tak berdaya, metode Chen Xiang membuatnya kagum, dan sekarang dia membuat marah semua orang. Tentu saja, Lan Hai dan yang lainnya tidak akan mengingkari janji mereka, itu memang karena mereka tidak merawat mereka dengan baik dan membiarkan Chen Xiang kabur. Setelah mereka tenang sekarang, mereka kurang lebih mengagumi Chen Xiang, tidak hanya metode Chen Xiang, tetapi juga keberaniannya,
yang berani berbicara omong kosong di depan ratusan prajurit Nirvana dan mengarang beberapa hal acak untuk menipu mereka. Ini bukan keberanian yang bisa dimiliki semua orang. Anak ini, aku harus menangkapnya. Lan Hai mendengus marah. Lian Yingxiao berkata sambil tersenyum, "Hai tua, saya khawatir anak ini tidak akan kembali ke sekte Taiwu untuk waktu yang lama. Saya pikir lain kali dia muncul, dia harus berada di Nirvana." Chen Xiang di Nirvana. Chen Xiang, yang masih berada di Real Martial Realm, sudah melanggar hukum, apalagi satu di Nirvana Realm, hanya memikirkannya membuat orang pusing. Aku berjanji kepada semua orang, jika dia kembali ke Taiwan, aku akan menangkapnya secepat mungkin dan menyerahkannya kepada semua orang. Tentu saja, jika orang tua gila itu bergerak, maka aku tidak ada hubungannya, kata Gu Dongchen dengan nada cengir. Huang Jintian masih sangat menakutkan. Sebagian besar orang di sini telah berperang melawan Huang Jintian, dan sekelompok besar orang mengepung Huang Jintian, tetapi mereka masih terluka oleh Huang Jintian. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan Huang Jintian. Mereka semua tahu bahwa Huang Jintian mengandalkan jenis dengan kekuatan seperti itu, dia pasti akan mampu mendominasi seluruh dunia fana, tetapi dia tidak melakukannya, dan akhirnya disegel. Meskipun orang gila tua ini disegel, tapi tidak ada masalah baginya untuk bergerak. Dia tampaknya telah menguasai metode ampuh yang dapat memadatkan kesadaran ke dalam tubuh, kata Gu Dongchen dengan serius. Semua orang saling memandang dengan cemas, mereka baru saja mendengar Huang Jintian berkata bahwa dia akan bergerak. Chen Xiang tidak bisa lagi mendengar suara dari atas, dan sekarang dia terus bergerak menuju bagian dari lubang kecil. Dia menemukan bahwa bagian kecil ini sengaja dibuat oleh seseorang, sepertinya mengarah ke tempat di bawah tempat pertemuan pahlawan. Siapa yang membuatnya? Gunung ini sangat kuat. Chen Xiang bingung. Sebelum hierarki cahaya suci menampar meja batu dengan keras, tetapi itu tidak dapat merusak meja batu sedikit pun, dan gunung itu juga rusak. Tidak gemetar, terlihat bahwa gunung ini dibangun dengan hati-hati dari awal hingga akhir. Ini sangat dalam. Sepertinya itu mengelilingi gunung ini. Siapa yang begitu membosankan? Jika itu garis lurus, itu bisa lurus. Long Sui juga bingung. Gunung ini sangat besar dan sangat tinggi, jika jalan kecil dibangun di sekitar gunung untuk mencapai kedalaman, hanya orang yang sangat membosankan yang akan berhasil. Mungkinkah ada pria membosankan yang disegel? Chen Xiang menebak, ketika dia pergi untuk mendapatkan seni sihir penekan iblis sebelumnya, dia melepaskan Bai Ziqian yang telah disegel selama 100.000 tahun, jika ada sesuatu yang disegel di bawahnya, dia itu tidak harus aneh. Sulit untuk mengatakannya, tapi tempat ini selalu menjadi area terlarang, jadi pasti ada sesuatu di bawah ini. Setidaknya lorong yang kamu lewati sengaja dibuat, itu pasti tidak terbentuk secara alami, kata Long Sui. Chen Xiang berubah menjadi tikus kecil dan merangkak dengan cepat. Dia awalnya berencana untuk bersembunyi di sini sebentar sebelum pergi, tetapi sekarang didorong oleh rasa ingin tahu, dia terus berjalan maju. Bab 377 Petualangan. Konferensi pahlawan secara resmi diadakan, dan semua pembangkit tenaga listrik sedang mendiskusikan bagaimana cara bergabung untuk menutup celah di ruang angkasa, dan kemudian pergi untuk memusnahkan monster jahat itu. Tentu saja, Chen Xiang yang berada di bawah tidak dapat mendengarnya, dia berada di lorong kecil itu, gelap dan sunyi, yang membuatnya sedikit khawatir adalah dia akan menghadapi bahaya. Tempat ini harus ditutupi oleh batasan yang kuat, kalau tidak, itu tidak akan begitu kuat, kata Sumei Yao. Chen Xiang juga mencobanya, tidak peduli bagaimana dia mencobanya, dia tidak bisa menjatuhkan satu batu pun, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan jejak apapun, yang membuatnya merasa pasti ada sesuatu yang baik tersembunyi di bawahnya. Gunung ini dibangun 100.000 tahun yang lalu, pada saat itu seni bela diri berkembang pesat, kemudian karena bencana, banyak seni bela diri dan teknik alkimia hilang. Oleh karena itu, seniman bela diri saat ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Setelah Chen Xiang mendaki sekitar setengah jam, dia tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Tetapi tidak lama setelah dia merasa nyaman, kekuatan isap yang besar tiba-tiba muncul dan menariknya pergi. Merasa bahwa dia sedang terbang di lorong kecil ini, Chen Xiang panik, apa yang terjadi? Kekuatan isap yang kuat menyedotmu ke depan, kata Long Sui. Seharusnya tidak ada yang salah.
Jika tempat ini didirikan oleh para pejuang itu 100.000 tahun yang lalu, tidak akan ada niat jahat. Saya pikir hisapan saat ini adalah agar Anda pergi ke tempat misterius itu lebih cepat, kata Sumeyao. Chen Xiang menghela nafas lega, tapi dia tetap waspada. Pada saat ini, dia merasa kecepatannya semakin cepat. Sekarang dia sepertinya berada di saluran yang dibentuk oleh angin, dan dia masih merasa sangat segar. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba jatuh dengan keras ke tanah, dan dia juga berubah kembali menjadi wujud manusia, karena ada ruang yang sangat luas di sini. Mungkinkah ini bagian bawah gunung itu? Apa sebenarnya tempat ini? Chen Xiang melihat dinding batu sekitarnya memancarkan cahaya putih redup, mencoba menemukan sesuatu dari mereka. Itu hanya ruangan batu yang luas dan tidak ada yang lain, yang membuatnya sangat kecewa. Dari benua mana kamu berasal? Sekte apa? Sebuah suara tiba-tiba datang, sangat keras, sangat ketakutan sehingga Chen Xiang mengeluarkan teriakan aneh. Chen Xiang tidak menyangka akan ada orang di ruangan batu yang besar dan kosong ini, tapi dia tidak bisa melihat apapun yang membuat bulu kuduknya berdiri. Benua Chen Wu, murid dari Sekte Taiwu. Chen Xiang menarik napas sedikit dan menjawab. Seperti yang diharapkan dari sekte yang didirikan oleh lelaki tua Taiwu, murid-muridnya adalah yang pertama datang ke tempat ini. Dengan cara ini, Sekte Taiwu telah ada selama 100.000 tahun. Sungguh menakjubkan. Suara itu penuh kekaguman. Kata Chen Xiang diam-diam bersukacita di dalam hatinya, mulai sekarang, dia merasa masih ada hal-hal baik di ruangan batu ini. Senior, apakah kamu disegel di sini? Chen Xiang bertanya, jika memungkinkan, dia masih akan menyelamatkan orang ini. Tidak, itu hanya secercah akal ilahi yang aku keluarkan untuk berbicara denganmu sekarang, dan aku sudah berada di surga. Pria itu terkekeh. Chen Xiang terkejut, di surga. Selain itu, dia masih bisa berbicara dengannya, dia menduga bahwa indera spiritual orang ini pasti sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan dapat memisahkan sinar indera ilahi, dan itu akan tetap ada begitu lama, memungkinkan dia untuk mengendalikan ini. Rasa ilahi di surga. Orang ini pasti berlatih Shinto. Ini adalah teknik pembagian jiwa di Shinto. Ia dapat mengendalikan pikiran dewa jauh di dimensi lain tanpa dibatasi ruang, dan bisa langsung mendapatkan informasi terbaru. Bahkan aku tidak bisa melakukannya sekarang. Begitu ya, sepertinya orang ini tidak segera naik setelah melewati 9 kesengsaraan nirvana, tetapi tinggal sebentar, Long Shui juga terkejut, dia bertemu dengan Chen Xiang, seorang manusia yang bisa mempraktikkan jalan dewa. Dan dia sudah dianggap sebagai tak terduga, tapi sekarang aku punya satu lagi. Setelah Chen Xiang mendengar kata-kata Long Shui, dia segera menjadi hormat, dan berkata, mungkinkah senior itu adalah seorang kultivator jalan ilahi? Jalan ilahi, bahkan jika itu dulu, banyak orang tua tidak tahu apa nama kemampuan saya, dan saya tidak mengetahuinya pada waktu itu, saya hanya tahu tentang jalan ilahi setelah saya memasuki surga. Pria itu bertanya dengan takjub. Saya berada di tahap ketujuh dari alam bela diri sejati. Saya hanya mengetahuinya setelah saya membaca buku tentang jalan ilahi, kata Chen Xiang. Jadi begitu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tidak sulit untuk menemukan lubang itu, tetapi sulit untuk menemukan apa yang ada di bawahnya, dan ketika kamu masuk, kamu tidak menghancurkan gunung itu, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, itu adalah juga sulit dihancurkan. Pria itu sangat bingung dengan ini. Long Shui berkata, katakan padanya bahwa kamu mempraktikkan jalan dewa. Orang ini telah meraba-raba dan mengolah jalan dewa sendiri, dan sekarang dia berada di alam surga. Dia jelas bukan orang biasa. Jika kamu memiliki yang baik hubungan dengan dia sekarang, kamu mungkin akan bertemu dengannya di alam surga nanti. Chen Xiang tertawa. Hehe, menarik, menarik. Dulu saya katakan bahwa orang yang bisa datang ke sini pasti bukan orang biasa. Saya tidak menyangka setelah 100.000 tahun, orang yang berlatih Shinto akan datang ke sini. Saya membawa sekelompok orang ke sini saat itu. Orang-orang tua bersama-sama membangunnya. Pria itu tertawa. Apa sebenarnya tempat ini? Ngomong-ngomong, apakah kamu belum menanyakan nama senior? Tanya Chen Xiang. Namaku Chang Hong, bagaimana dengan adikmu? Wu Chang Hong bertanya sambil tersenyum. Chen Xiang. Senior Wu, sebenarnya tempat apa ini?
Aku datang ke sini untuk menghindari bencana, kata Chen Xiang. Oh, apa kesulitan bersembunyi? Perang besar tiga alam belum dimulai. Wu Changhong bertanya dengan curiga, saya benar-benar ingin tahu alasan mengapa Anda datang ke sini. Fakta bahwa Chen Xiang memiliki Tai Chi Dragon menundukkan kungfu telah dikenal oleh banyak orang sekarang, dia tidak takut untuk memberitahu Changhong sekarang, jadi dia keluar. Setelah Wu Changhong mendengarnya, dia marah dan terkejut. Aku tidak berharap dunia bela diri fana setelah kita menjadi seperti ini, sangat terpecah belah. Untungnya, pemimpin sekte Taiwu dapat menyatukan semua benua pada saat kritis ini, jika tidak, benua Chenwu akan berakhir, kata Wu Changhong dengan marah. Chen Xiang, sebenarnya, kamu tidak perlu takut. Tuanmu sangat kuat, dan dia tidak akan pernah terluka. Dia tidak berani melepaskan terlalu banyak kekuatan sekarang. Dia hanya khawatir dia akan tersedot ke surga. Dia masih sangat aman di alam yang mendalam. Wu Changhong berkata, kamu bisa datang ke sini, dan kamu mendapat persetujuanku, maka aku akan memberimu dua hal. Salah satunya adalah senjata ajaib yang disebut Luo Tianmen, dan yang lain adalah peta. Shen Xiang diam-diam bersukacita, meskipun dia tidak tahu manfaat dari dua hal ini, tetapi dia tahu itu pasti bukan hal biasa. Bab 378 Benua Raja. Seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di tengah ruangan batu. Chen Xiang berjalan ke samping, hanya untuk melihat dua benda tergantung di berkas cahaya putih ini. Salah satunya adalah cakram hitam seukuran telapak tangan, dan yang lainnya adalah peta. Chen Xiang memegangnya di tangannya, dia hanya melihat ada banyak kata di piringan itu, piringan ini sepertinya terbuat dari banyak cincin yang disatukan, bisa diputar dan diputar. Ada banyak karakter di setiap cincin pada cakram hitam, meskipun semuanya adalah karakter kecil, dia dapat melihat banyak karakter yang dikenalnya dalam sekejap. Orang-orang Luotian ini adalah senjata sihir yang sangat kuat. Anda tidak hanya dapat melakukan perjalanan melintasi benua dengan cepat, tetapi selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda juga dapat melakukan perjalanan melalui dunia dan bahkan memasuki surga. Tetapi ini harus dilakukan jika Anda memiliki kekuatan yang cukup. Sejauh menyangkut kekuatan Anda saat ini, saya pikir itu hanya cukup bagi Anda untuk berkeliling di alam fana, dan jika Anda ingin melintasi alam, Anda harus pergi ke negara bagian nirvana. Kata-kata Wu Changhong mengejutkan. Chen Xiang begitu banyak sehingga matanya hampir keluar. Saya tidak menyangka benda sederhana di tangan saya ini begitu kuat, memungkinkan orang untuk dengan mudah melintasi perbatasan dan melakukan perjalanan melintasi benua. Kamu harus menjatuhkan darah terlebih dahulu, biarkan senjata ajaib ini mengenali pemiliknya, lalu putar berbagai cincin pada Luo Tianmen. Ada petunjuk arah, jarak ruang, tinggi, dan data lain yang ditandai di atasnya. Setelah kamu menentukan target yang kamu inginkan pesawat ulang-alik, pergi ke jika Anda menuangkannya ke Luo Tianmen, dis ini akan membuka pintu. Selama Anda memasuki pintu ini, Anda dapat pergi ke tujuan Anda. Chen Xiang menelan ludah, senjata ajaib ini benar-benar melawan langit. Itu adalah senjata sihir luar angkasa yang ampuh. Ini sangat berguna baginya, yang membuatnya gembira. Setidaknya dia dapat dengan mudah meninggalkan benua ini, atau bahkan dunia ini di masa depan. Ada banyak data lokasi yang telah saya simpan di Luo Tianmen, yang semuanya adalah benua di dunia fana. Setelah Anda menyatu dengan setetes darah, Anda bisa merasakannya. Jangan khawatir, gerbang antar jemput yang saya atur akan masuk tempat yang sangat aman, tempatnya terbuka, kamu pasti akan aman saat pergi ke sana. Wu Changhong tersenyum dan berkata. Chen Xiang buru-buru berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih Senior Wu telah memberi saya senjata ajaib yang kuat ini, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah di masa depan. Wu Changhong berkata sambil tersenyum, tidak perlu berterima kasih, benda ini tidak terlalu berguna di dunia surga, tetapi sangat kuat di dunia fana, jadi saya berpikir untuk menemukan orang yang cocok untuk meneruskannya. Itu hal kedua adalah peta, yaitu pergi ke peta alam mendalam. Peta alam mendalam? Chen Xiang sangat gembira, biasanya ada banyak hal baik di alam yang mendalam, jika dia bisa masuk, dia bisa menghasilkan banyak uang. Di bagian belakang peta adalah peta rahasia untuk membuka dunia misterius. Beberapa orang perlu membentuk formasi untuk melepaskan kekuatan. Sebuah lubang kecil dibuka di pintu masuk dunia misterius, memungkinkan orang untuk masuk dan keluar. Bagian depan adalah peta jalan.
Misterius ini hal-hal yang tersembunyi di lingkungan luar biasa. Itu semua adalah rahasia seni bela diri yang ditinggalkan oleh kita orang tua 100.000 tahun yang lalu, dan beberapa pengalaman kultivasi. Tapi itu tidak berguna bagi Anda, lagi pula, Anda memiliki naga tai chi yang kuat menundukkan kungfu, keterampilan magis ini mencakup segalanya. Chen Xiang mengangguk dan berkata, itu benar, tapi aku masih ingin belajar beberapa seni bela diri yang kuat. Seni bela diri seni dewa. 4 gajah tidak banyak digunakan, meski bisa digunakan karena kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Beberapa, tapi dia masih merasa itu tidak cukup. Saya punya saran, yaitu memberikan peta ini kepada sekelompok orang yang masih dalam pertemuan, dan meminta mereka untuk menemukan alam misterius ini. Beberapa seni bela diri di dalamnya juga diturunkan oleh nenek moyang mereka dari sekte tersebut. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengambilnya. Ini adalah cara terbaik untuk seni bela diri Anda sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak akan datang dengan sia-sia, dan Anda juga dapat mengajukan syarat kepada mereka, yaitu mereka dapat tidak menangkapmu lagi, kata Wu Changhong. Mata Chen Xiang berbinar, ini sangat bagus, pada saat itu sekte Taiwu juga akan bisa mendapatkan banyak seni bela diri, saat itu dia meminta Gu Dongchen untuk memastikannya. Masih berbahaya untuk masuk ke alam yang mendalam. Jika Anda membiarkan orang-orang itu masuk, Anda hanya perlu menunggu seni bela diri Anda dari sekte Taiwu. Chen Xiang melihat peta dan bertanya, Senior Wu, ada, tidak begitu banyak orang saat itu. Sekolah, kan? Saya tidak tahu tentang benua lain, tetapi ada 8 sekte yang layak di benua Chen Wu. Saya pikir sekte ini mungkin menghilang karena alasan lain di tengah, atau muncul dengan cara lain. Misalnya, sekte ini dibubarkan untuk sementara waktu, dan kemudian mengubah penampilannya muncul dengan satu nama dan terus mewarisi seni bela diri tentu saja, jika ada konflik dengan sekte lain dan mereka dihilangkan, maka itu akan berakhir. Dari pengetahuan Chen Xiang, beberapa sekte di benua Chen Wu adalah pos-sekte usia. Seperti Danxiang Taoyuan, Ichewin Valley, Zhenwumen, DLL, memiliki sejarah yang tidak sepanjang Taiwumen. Wu Senior, wilayah laut seperti apa benua raja di tengah dunia fana ini? Chen Xiang melihat peta dan bertanya, karena real mendalam ada di benua raja ini, dia merasa bahwa benua raja ini tidak boleh sederhana, dari namanya Anda dapat melihat bahwa itu sangat kuat. Itu tidak dihitung sebagai wilayah laut manapun, itu adalah keberadaan yang mandiri. Orang-orang di benua ini jarang melakukan kontak dengan dunia luar, dan mereka tidak muncul dalam pertemuan pahlawan terakhir. Agaknya mereka juga tidak datang kali ini. Jadi mereka tidak membuat meja untuk mereka. Wu Changhong menghela nafas. Jadi, mereka tidak berpartisipasi dalam perang 3 alam? Ya, mereka mengirim banyak orang kuat, seperti misalnya, saya adalah anggota dari benua raja. Wu Changhong tersenyum. Chen Xiang bertanya dengan heran, apakah orang-orang di benua raja sangat kuat? Benua yang dapat mewarisi seni bela diri. Sebanding dengan Raja Benua. Jika Anda memutuskan, saya akan mengirim Anda sekarang dan membiarkan Anda berdagang dengan mereka. Jika mereka tidak mau, maka Anda dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Oleh ngomong-ngomong, kamu tidak bisa membicarakan ini jika mereka bertanya tentang masalah ini, kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah senior dari Benua Raja, kata Wu Changhong. Chen Xiang mengangguk, saya telah memutuskan, Senior Wu, akankah perasaan ilahi Anda masih ada di sini di masa depan? Tidak, saya sudah menjadi orang di alam surga, dan saya seharusnya tidak peduli dengan urusan alam fana lagi. Setelah saya keluar, gumpalan indera ketuhanan saya yang tersisa di sini juga akan menghilang, kata Wu Changhong. Chen Xiang sedikit kecewa, dia masih berencana sering datang ke sini untuk berdiskusi tentang jalan dewa dengan Wu Changhong. Tetapi dia tahu bahwa masih ada peluang di masa depan, dan mereka masih bisa bertemu di surga. Meskipun saya tidak di sini, Anda sering bisa datang ke sini untuk berlatih atau semacamnya. Saya pikir ini harus menjadi tempat teraman di benua Chen Wu. Wu Changhong berkata sambil tersenyum, sekarang saya akan mengirim Anda, mungkin orang-orang itu kamu akan terkejut. Di atas ruang batu, Gu Dongchen sedang berbicara dengan hiruk-pikuk. Tapi dia tiba-tiba melihat Chen Xiang muncul di tengah, yang membuatnya mengeluarkan teriakan aneh karena terkejut, penampilannya seperti melihat hantu. Meja batu dikelilingi oleh lingkaran di sekitar alun-alun,
Pada saat ini semua orang melihat Chen Xiang berdiri di tengah. Mereka semua terlihat mirip dengan Gu Dongchen. Bab 379 Warisan. Chen Xiang melarikan diri, tapi sekarang dia muncul kembali, bukankah ini mendekati kematian? Anda harus tahu bahwa dia telah membuat marah semua orang yang berkuasa, dan yang membuat orang bingung adalah bahwa Chen Xiang bukanlah orang yang melakukan hal-hal bodoh, tetapi dia telah kembali sekarang, pasti ada alasannya. Lan Hai dan yang lainnya bergegas, mengepung Chen Xiang dengan erat, dan memelototi Chen Xiang. Mereka diejek dengan kejam oleh Huang Jintian, terutama Lan Hai, yang diperlakukan sebagai babi besar yang bodoh. Chen Xiang tampak tenang, dan berkata dengan senyum tipis, "Lan Xia, saya hanya pergi ke sana untuk kenyamanan, jadi jangan ribut." Nyaman? Hanya karena kenyamanannya, orang-orang kuat dari semua benua merasa cemas seperti semut di atas panci panas, dan mereka hampir mengalami luka dalam karena marah. Tapi semua orang tidak percaya omong kosongnya, Chen Xiang melarikan diri, dan sekarang dia kembali karena suatu alasan. Tentu saja, hilangnya Chen Xiang secara tiba-tiba dan kemunculannya yang tiba-tiba membuat orang merasa luar biasa. Kamu diperlakukan seperti ini, jika aku ingin melarikan diri lagi, aku pasti bisa. Tuanku belum bergerak. Chen Xiang tertawa. Dia tampak acuh tak acuh, dan dia begitu tenang di hadapan ratusan nirvana yang marah, yang menunjukkan betapa beraninya dia. Tentunya jika ada master seperti Huang Jintian, tidak ada yang takut. Ya, sejujurnya, aku awalnya melarikan diri, tapi aku merasa sangat tidak nyaman ketika memikirkan tentang menjalani kehidupan yang diburu olehmu di masa depan. Pertama-tama, tuanku memberiku Tai Chi Dragon Subduing Kung Fu. Apa yang harus dilakukan saya mau? Itu saja, saya tidak punya kewajiban untuk mengajari Anda. Tapi Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk memaksa Sekte Taiwu menyerahkan saya, untuk memaksa saya berbicara tentang Kung Fu penundukan naga Taiji, Anda tidak punya moral sama sekali. Kata Chen Xiang menghina. Melihat semua orang. Kalau begitu, apakah menurutmu kami akan membiarkanmu pergi jika kamu kembali dan mengucapkan kata-kata ini? Lan Hai berkata dengan dingin. Hei, Tai Chi Dragon menundukkan kungfu adalah milikku, jadi bagaimana jika aku tidak mau menyerahkannya? Mungkinkah untuk merebut kungfuku, ratusan alam nirvana telah bergabung untuk memaksaku gagal? Aku tahu saya tidak memiliki kekuatan sekarang, saya adalah kesemek yang lembut, Anda dapat meremas saya dengan santai. Jika saya memiliki kekuatan tuanku, saya tidak akan melukai Anda, tetapi akan membunuh Anda semua. Anda sekelompok orang munafik, siapa melanggar aturan seni bela diri, semua akan mati secara tragis di Nirvana Dawn. Chen Xiang juga sedikit marah saat ini. Kamu. Lan Hai sangat marah, begitu pula yang lainnya, tetapi di bawah tatapan Gu Dongchen, mereka menahannya dan tidak bergerak. Terus terang, kamu di sini untuk mengambil seni bela diri hari ini. Tidak heran kamu dan tuanku belum bisa naik ke langit sampai sekarang. Kamu jauh di belakang tuanku dalam hal alam. Saat itu, Mai Tuan pasti memiliki kekuatan untuk membunuhmu, tapi dia tidak melakukannya, tapi membiarkanmu terus hidup. Kekuatan tuanku saat itu juga bisa mendominasi seluruh dunia fana, tapi dia tidak melakukannya, tapi memilih untuk disegel di tempat hantu itu. Ini karena dia melihat melalui meskipun dia gila, mereka 100 kali. 1000 kali lebih mulia darimu. Sekarang kamu tidak hanya tidak menghargai tuanku, tetapi juga sangat membencinya, kamu harus tahu itu Anda ingin merampas seni bela dirinya terlebih dahulu, Andalah yang salah, hanya saja ketika Anda adalah sekelompok besar orang, Anda berani dan berpikir itu benar, Anda akan melakukan itu, dan itu wajar saja bagi saya. Tuan untuk membunuhmu pada waktu itu. Chen Xiang melirik kelompok alam nirvana. Melihat wajah tanpa ekspresi mereka, dia diam-diam bangga. Lan Hai tidak mengatakan apa-apa, mereka memang salah. Jika mereka memperlakukan Chen Xiang seperti ini sekarang, mereka akan terus salah. Mereka sekarang merenungkan apakah mereka benar-benar salah saat itu. Lupakan saja, bagaimanapun juga, tuanku menyebabkan semua ini untuk mencegahmu datang membantu benua Chenwu. Itu sebabnya tuanku harus berdiskusi dengan Gu Dongchen dan menjualku bersama, dan kemudian tuanku akan menjualku lagi. Simpan aku, dan akhirnya biarkan aku hidup dalam keputusasaan sendirian. Chen Xiang menghela nafas. Oke, aku tidak akan memintamu untuk menyerahkan Tai Chi Dragon menundukkan kungfu di masa depan, dan aku tidak akan mengejarmu.
Mulai sekarang, aku tidak akan memiliki keluhan denganmu tuan dan murid. Lan Hai mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Alam nirvana lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Mereka tahu kapan waktunya untuk membalas keluhan. Sekarang mereka telah membuat marah Chen Xiang. Ketika Chen Xiang menjadi lebih kuat di masa depan, dia tidak akan selembut Huang Jintian. Menilai dari pemahaman mereka tentang gaya perilaku Chen Xiang, mereka pasti tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, saya tidak akan membiarkan semua orang datang ke sini dengan sia-sia. Ini adalah peta, itu diberikan kepada saya oleh seorang senior. Dia mengatakan bahwa itu berisi warisan yang ditinggalkan oleh sekelompok orang tua 100.000 bertahun-tahun yang lalu. Mereka takut dunia telah jatuh. Jadi saya bersembunyi di dunia yang mendalam. Chen Xiang mengeluarkan peta itu, menyerahkannya kepada Lan Hai dan melanjutkan, bagian belakang adalah formasi rahasia, yang mengharuskan orang melepaskan kekuatan untuk membentuknya, sehingga bisa dibuka. Pintu masuk real mendalam, seperti untuk bagian dalamnya. Senior mengatakan bahwa itu sedikit berbahaya, jadi dia menyarankan saya untuk tidak pergi dengan kekuatan seperti ini. Lan Hai mengambil peta dan melihatnya dengan hati-hati. Saya yakin ini memang 100.000 anak muda, dan susunan diagram juga merupakan benda kuno yang sangat langka. Jika benar-benar ada warisan 100.000 tahun di alam misterius, maka mereka sekarang dapat memiliki seni bela diri yang makmur pada peradaban masa itu. Di mana kamu bertemu senior itu? Lan Hai bertanya, pasti tidak mudah bagi orang yang hidup 100.000 tahun yang lalu. Senior telah pergi. Setelah dia menyerahkan benda ini kepadaku, dia naik ke surga, kata Chen Xiang, meniru penampilan kenaikan Bai Ziqian ke surga hari itu, membuat lubang di kehampaan, yang membuat mereka yang kuat percaya. Itu. Awalnya saya berencana untuk menyerahkannya kepada semua orang hari ini, tetapi siapa yang tahu apa yang terjadi? Meskipun Anda tidak bisa mendapatkan kungfu penundukan naga tai chi saya, tidak buruk untuk mendapatkan benda ini, mungkin ada Anda di dalamnya apa yang ditinggalkan patriark untuk Anda adalah milik Anda sendiri, dan Anda dapat merasa nyaman saat berkultivasi. Sekarang, jangan khawatir tentang Tai Chi Dragon saya menundukkan kungfu. Chen Xiang tertawa. Barang-barang Anda sendiri adalah yang terbaik, dan semua orang menghela nafas. Ketika Chen Xiang mendapatkan peta ini, dia tidak ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi menyerahkannya, tetapi mereka mencoba segala cara untuk membuat Chen Xiang menyerahkan Tai Chi Dragon menundukkan kungfu sebelumnya, yang bahkan membuat mereka merasa malu. Memikirkan tentang itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari Chen Xiang, tetapi mereka merasa lebih rendah dari Chen Xiang dalam aspek ini. Sekarang mereka tidak memiliki kebencian semacam itu di mata Chen Xiang, tetapi semacam rasa hormat. Chen Xiang diam-diam bahagia di dalam hatinya, ini awalnya milik mereka, dan dia baru saja mengembalikannya. Awalnya, orang-orang kuat ini ingin mencabik-cabiknya, tetapi sekarang mereka berterima kasih padanya. Tidak ada yang lebih baik daripada belajar dari nenek moyang mereka seni bela diri yang turun bahkan lebih mengasyikkan, itu semacam warisan. Tempat ini sebenarnya ada di benua raja, tapi aku belum bisa menemukannya setelah lama mencari, kata Lan Hai, dan dia menyerahkan peta itu ke Gu Dongchen. Gu Dongchen tersenyum, jangan khawatir, Wutua dari sekte Taiwu saya berasal dari benua raja, dia tahu bagaimana menuju ke sana, dan saya juga pernah ke benua raja, sejujurnya, itu adalah tanah suci dari seni bela diri. Chen Xiang memandangi kepala botak tua itu, bahwa Wu Changhong juga bermargau, mungkinkah mereka berhubungan? Kalau begitu, mari bersiap-siap dan pergi ke benua raja untuk mendapatkan kembali barang-barang ini. Perang tiga alam akan segera dimulai. Kekuatan kita jauh di belakang kekuatan orang-orang kuno 100.000 tahun yang lalu. Lan Hai melihat ke arah langit, mendesah ringan. Bab 380 Luo Tianmen. Sekarang mereka tidak bisa pergi ke benua raja, karena ada celah luar angkasa di Gunung 100.000 Setan, dan mereka harus memblokir celah itu sebelum mereka dapat memulai perjalanan mereka. Saya juga ingin pergi ke benua raja. Ada semburan cahaya keemasan di kejauhan, dan sekelompok orang berjubah emas terbang mendekat. Orang-orang dari kultus cahaya suci tidak pergi, mereka telah memperhatikan pergerakan di sini dari kejauhan. Pelarian Chen Xiang yang tiba-tiba dan kemunculannya yang tiba-tiba semuanya terlihat jelas oleh mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan menjadi seperti ini. Konyol,
serahkan peta itu. Chen Xiang tidak bodoh, dia tahu bahwa akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk melangkah ke nirvana. Jika dia bertarung melawan raksasa luar negeri ini sekarang, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Huang Jintian tidak bisa tinggal di Taiwan selamanya untuk melindunginya. Liu Meng'er, Gu Dongchen, dan raksasa lainnya suatu hari akan meninggalkan dunia fana, dan dia melakukan ini untuk memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Dia tidak kekurangan seni bela diri. Sekarang dia menyerahkannya, dia masih bisa menjalin hubungan baik dengan raksasa ini. Jika dia menjadi alkemis tingkat tinggi di masa depan, raksasa yang kuat ini akan sering berhubungan dengannya. Meskipun itu bukan yang terkuat di dunia fana ini, itu juga sangat populer. Lan Hai menatap Chen Xiang, hanya untuk melihat Chen Xiang tersenyum dan berkata, peta ini bukan milikku sekarang, aku tidak bisa menjadi tuannya. Tetapi jika tidak ada warisan yang ditinggalkan oleh sekte cahaya suci di alam yang mendalam, aku tidak berpikir perlu memberikan peta seperti itu kecenderungan pengkhianatan. Untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar, sekte cahaya suci memperbudak banyak manusia, menyebabkan sebagian besar dari mereka mati di bawah luka buatan. Pendekatan tidak populer di 3 wilayah laut lainnya. Qin Zejun tahu bahwa karena Chen Xiang menyerahkan peta, konflik antara 3 wilayah laut lainnya dan sekte Taiwu telah diselesaikan. Dengan banyak benua, mereka hanya bisa tunduk. Sekte cahaya suci bahkan belum menaklukkan Laut Cina Timur, sehingga akan dibunuh. Jika ini bukan saat kritis, Qin Zejun pasti tidak akan melepaskannya. Kamu tidak perlu mengajariku, kami juga memenuhi syarat untuk pergi ke tempat di peta. Qin Zejun berkata. Tentu saja, setelah masuk, kamu hanya diperbolehkan mengambil barang-barangmu sendiri. Jika kamu bertarung di dalam, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar, kata Lan Hai. Setelah orang-orang dari sekte cahaya suci datang, mereka terus mendiskusikan cara menutup celah di ruang. Chen Xiang juga mendengarkan mereka dengan linglung. Seni bela diri menipu, jadi saya memutuskan untuk bekerja sama membuat segel untuk memblokir celah di ruang, dan kemudian bekerja sama untuk memusnahkan semua monster jahat kecil yang datang. Setelah pertemuan selesai, Gu Dongchen membawa semua ahli ke Taiwan untuk mengadakan makan malam, tetapi Chen Xiang tidak punya waktu untuk hadir. Dia mengobrol sebentar dengan Sui Xianxian dan Leng Youlan, lalu kembali ke Tai dan Wang Yuan. Meskipun banyak hal hebat terjadi dalam pertemuan para pahlawan, itu berakhir dengan sangat damai pada akhirnya, dan semua orang mencapai kesepakatan bahwa pada saat itu, mereka akan datang ke Taiwan untuk melawan monster. Di halaman Raja Taidan, Chen Xiang bersembunyi di ruang rahasia dan mengeluarkan orang-orang Luotian, meskipun itu adalah itu bisa membuka pintu ruang, jadi itu dinamai Luotian Man. Setelah mengenali tuannya dengan setetes darah, selama Chen Xiang menyuntikkan kesadarannya ke dalam cakram, dia dapat segera membaca banyak konten terperinci di dalamnya, dan dia juga dapat melihat peta yang sangat jelas. Peta ini sangat besar, menandai manusia dunia ada beberapa pijakan yang aman di setiap benua untuk dipilih oleh Chen Xiang. Chen Xiang melihat beberapa titik yang ditandai di benua Chenwu, dan yang paling dekat dengannya ada di hutan dekat Gunung Pahlawan. Selama dia berjalan di sana, dia bisa membuka jalan menuju ke sana berdasarkan data yang direkam oleh Luo Tianmen. Gerbang dari setiap benua. Luo Tianmen ini sangat kuat, bahkan Su Meiyao dan Bai Youyo belum pernah mendengarnya. Agar tidak membuat orang memikirkannya, Chen Xiang menggunakannya dengan sangat hati-hati, dan dia tidak akan mengatakan bahwa dia memiliki hal seperti itu. Di malam hari, Taiwan sangat meriah. Semua orang minum dengan gembira dan tertawa terbahak-bahak di pesta makan malam. Bagi orang-orang kuat itu, mereka dalam suasana hati yang baik. Peta yang diwariskan. Semua orang tidak melihat sosok Chen Xiang, tetapi Chen Xiang hanya memberitahu teman-temannya bahwa dia sedikit lelah dan kembali untuk beristirahat. Diam-diam meninggalkan sekte Taiwu, bahkan jika dia tidak menggunakan 72 transformasi, penyembunyiannya metode masih sangat luar biasa. Chen Xiang tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, jadi dia harus mencoba kekuatan Luo Tianmen. Selama dia berpikir bahwa Luo Tianmen dapat mengizinkannya bepergian dengan bebas di berbagai benua di dunia fana, dia akan sangat bersemangat. Di hutan di kejauhan di luar kota, di sini sangat gelap. Chen Xiang duduk di bawah pohon dan mengeluarkan senjata ajaib Luo Tianmen. Berapa jarak dari sini ke laut? Aku ingin melihat laut. Tanya Chen Xiang, dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat laut sejak dia dewasa.
Jadi kamu mungkin pergi ke sekitar Pulau Lianhua. Tunggu, biarkan aku membantumu menemukan tempat tinggal yang bagus. Long Shui berkata, dia juga ingin melihat seberapa kuat pria Luotian ini. Chen Xiang bertanya dengan heran. Naga kecil, bagaimana Anda menemukannya? Apakah Anda ingin pergi ke tempat itu? Indera ilahi meninggalkan tubuhku sangat jauh, dan masih pergi dengan kecepatan cahaya, bahkan bagiku, sangat sulit untuk menggunakannya, karena menghabiskan banyak kesadaran. Kata Long Shui. Lalu kapan aku bisa menggunakannya? Chen Xiang merindukannya. Jiwamu setidaknya harus pertumbuhan tingkat ke-10, kamu hanya berada di tingkat pertama sekarang, kan? Masih jauh. Kata Long Shui. Pertumbuhan jiwa sangat lambat, yang membuat Chen Xiang sedikit tertekan. Sekarang dia hanya harus menunggu sampai dia memurnikan sejumlah besar pil roh primordial sebelum mulai mengolah jiwa. Aku menemukannya. Itu di puncak gunung yang tinggi, dan ada hutan di sana. Seharusnya sangat aman. Kamu bisa meletakkannya di dis. Aku akan memberitahumu jarak dan tingginya, kata Long Shui. Meskipun Chen Xiang tidak dapat menggunakan Shenyo Unine Heavens, sekarang, Long Shui dapat melakukannya, dan sekarang dia dapat menggunakan Luo Tianmen dengan sangat nyaman. Haha, aku tak terkalahkan. Chen Xiang memutar cincin pada cakram untuk mengatur arah Luo Tianmen, pada saat ini tangannya sedikit gemetar, dia sangat bersemangat. Oke. Teriak Chen Xiang bersemangat, dan kemudian menyuntikkan kekuatan, cakram itu dengan panik menarik energi aslinya, dan sebuah pintu yang dikelilingi cahaya putih perlahan muncul di depan matanya. Apakah ini orang-orang Luo Tian? Chen Xiang melihat sebuah pintu dengan batas putih muncul di depannya, dan pada saat ini cakram itu juga berhenti menarik energi aslinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.